Shalom. Selamat datang dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Hari ini Enci ditemani oleh Jose. apa kabarnya kakak Jose? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Ya, puji Tuhan adik-adik, saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah anak sekolah minggu walaupun masih lewat online. Nah, puji Tuhan, kakak Jose kabarnya luar biasa ya? Iya. Baik ya, walaupun masih lewat online tetap ada sukacita. Oke. Nah, saat ini kita akan awali ibadah kita, akan didahului dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Indra. ya, kepada Enci Indra dipersilakan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu Ibu Jari, Jari Telunjuk. Ayo Ibu Jeffrey. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena pagi hari yang indah ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah membangunkan kami semuanya dalam keadaan sehat. Kami percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini adik-adik kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Baik nanti mereka ikuti pada pagi ini, siang, sore, ataupun malam nanti Tuhan. Kami percaya mereka dengan sepenuh hati, dengan kerinduan datang kepada Tuhan untuk datang beribadah sekolah minggu. Ya Bapak, kiranya Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Berkati adik-adik kami dan orang tua yang mendampingi ketika mereka menyaksikan atau mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini. Berkati mereka semua agar mereka juga dapat beribadah dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini, sepanjang ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama kita ucapkan amin. Terima kasih Enci Indra. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita akan menyanyi bersama, bersukacita bersama dalam ibadah. Pujian yang berkata, Matahari bersinar terang. oke, sama-sama ya. Adik-adik di rumah dipersilakan untuk berdiri. Ayo kita semangat. Matahari bersinar terang, gunung berbicara sedang, harum semerbak berbunga di padang, semua yang menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Saat ini kita akan bersama-sama ucap salam dan mazmur, puji-pujian. Kita akan ucapkan secara berganti-gantian atau berbalas-balasan ya. Adik-adik di rumah, silakan kita akan ucap bersama ucap salam dan mazmur pujian. Tuhan beserta kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan teman kita Baik. yang akan membawakan ayat hafalan.
ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kepada Mike kami sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya Anji undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama pujian. Buka Alkitab. Ya, dengan gerakannya ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Engku Jeffrey. kepada Engku Jeffrey, kami persilakan. Shalom adik-adik. Ya, oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Cinita dan Anda Jose yang sudah memimpin puji-pujian kita pada ibadah anak sekolah minggu pada minggu ini, ya, hari minggu ini. Sekarang kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa. Sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kemudian kita konsentrasi penuh. Kita meminta supaya Tuhan memimpin kita dalam cerita ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh bersama-sama ikut dalam ibadah ini. Dan sekarang kami akan mendengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus mau berdiam dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati akan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membacakan Alkitab yang terdapat dalam kitab perjanjian, yaitu Markus 7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Tetapi Engku hanya membaca pada ayat yang ke-34, ya. Kita baca bersama. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Nah, itulah salah satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Markus 7 ayat ke-34. Nah, judul cerita kita pada hari ini atau pada minggu ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga Dia mau menyembuhkan seorang bapa yang menderita penyakit tuli dan tidak bisa berbicara, yaitu bisu. Adik-adik, mungkin adik-adik mendengar ada suara-suara yang merdu, ya, seperti suara musik. Kemudian adik-adik juga bisa mendengar ibunya adik-adik memanggil namamu, ya, memanggil namanya adik-adik, ya. Tetapi ada seorang anak yang bernama Tono, ya. Anak tersebut biar dipanggil sama mamanya, dia tidak bereaksi, ya. Dia juga tidak berkata apa-apa, tidak berbicara apa-apa. Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Ya, anak tersebut menderita penyakit apa? Ya, penyakit tuli, dan kemudian tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang danau
penyeberang sungai Yordan, ya. Penyeberang sungai Yordan. Mereka pergi ke suatu tempat, ya, di mana tempat itu Tuhan Yesus akan bercerita, ya, akan mengabarkan Injil. Tetapi ketika sampai di sana, orang-orang sudah pada berkumpul semuanya, ya. Sudah pada berkumpul karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, Aku datang kemari untuk menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat, orang yang bisu menjadi bisa berbicara, orang yang tuli menjadi bisa mendengar. Nah, di situ ada seorang bapak yang tidak bisa mendengar. Dia juga tidak bisa berbicara. Bapak itu ketika Tuhan Yesus berbicara, dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak ada reaksi. Nah, teman-teman bapak itu, karena mereka sangat kasihan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan Yesus, karena mereka tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kemudian mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah bapak ini, dia teman kami, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dan dia juga tidak bisa berbicara. Permohonan mereka membuat Tuhan Yesus menjadi merasa kasihan kepada bapak itu. Akhirnya dia memberikan isyarat kepada bapak itu supaya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memanggil dia ke suatu tempat yang sunyi, ya, suatu tempat yang tidak ada orang lain. Akhirnya tinggal mereka berdua saja. Kemudian Tuhan Yesus memberi isyarat kepada bapak tersebut agar supaya dia duduk, ya, duduk berlutut. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada bapak itu? Tuhan Yesus memasukkan kedua jari telunjuknya ke kuping bapak tersebut, ya, kuping bapak tersebut. Dia memasukkan begini, kemudian Tuhan Yesus meludah tangannya lalu memegang lidah bapak itu. Nah, setelah dia memegang lidah bapak itu, Tuhan Yesus menengadah ke atas. Dia berdoa, ya, dia menarik nafas. Kemudian berdoa. Setelah dia berdoa, Tuhan Yesus berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga bapak itu langsung bisa mendengar dan langsung bisa berbicara. Bapak itu bilang, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membuat saya bisa berbicara lagi. Kemudian dia langsung lari bertemu dengan teman-temannya bapak tersebut, ya. Dia bertemu dengan teman-temannya dan dia menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan semua orang melihat apa yang terjadi, semua orang kagum kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang tuli menjadi mendengar, orang yang bisu menjadi bisa berbicara, orang yang buta menjadi melihat. Dan mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga langsung memuji Tuhan karena Tuhan Yesus telah mengadakan mujizat kepada mereka. Dia telah menyembuhkan orang yang sakit. Nah, adik-adik, itulah betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dan mengasihi semua orang. Dia tidak pernah membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang jelek, mana yang cantik. Tidak. Dia Tuhan Yesus semua sama-sama, semua tidak bilang, dia mengasihi semua orang. Begitu juga dengan kita. Apabila kita melihat orang lain yang cacat, misalnya dia lumpuh atau dia tidak tuli, atau dia tuli, dia bisa berbicara atau bisu, kita tidak boleh mengejeknya. Karena apa? Sedangkan Tuhan Yesus saja mengasihi mereka, kenapa kita tidak bisa mengasihi? Jadi kalau kita melihat mereka bukan berarti kita mengejek, tapi kita harus mendoakan mereka supaya minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Nah, sampai di sinilah ceritaku pada hari ini. Nah, adik-adik, engkau akan memberikan ayat hafalan kepada kalian yang terdapat dalam
Markus 7 ayat 37b. Ya. Markus 7 ayat 30b. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sekali lagi, Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah ayat hafalan kita pada minggu ini. Semoga cerita ini bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Baiklah adik-adik yang di rumah, masih ada sukacitanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Ya, saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya, pundi-pundinya, mau beserta mama papa, kakak adik yang ada di rumah ya. Tetap sukacita, dan saat ini kita akan menyanyi bersama pujian Hati yang gembira. yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Encik Lisa, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Joshua. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami boleh bangun di pagi hari dengan penuh sukacita, melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas rutinitas kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sehingga kami dapat datang untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami juga tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Engku Jeffrey. Tuhan, kiranya melalui cerita firman Tuhan tadi kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Berkati juga Engku Jeffrey dalam pelayanannya, dalam seluruh kehidupannya. Berkati ia dalam segala hal. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh guru-guru sekolah minggu yang bertugas tadi, bertugas hari ini maupun yang tidak bertugas. Tuhan berkati semuanya, seluruh kehidupan dari guru-guru sekolah minggu agar dapat terus melayani Engkau melalui PLK Anak Sekolah Minggu. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kami. Mohon Tuhan untuk Engkau berkati apa yang sudah kami berikan dengan sepenuh hati itu agar dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan dan kemuliaan akan nama-Mu di PLK Anak Sekolah Minggu GTD Ebenezer Paulus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka. Buat yang mungkin sedang sakit, Tuhan kiranya menjamah bagian tubuh yang sakit, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu dapat menjadi sarana kesembuhan daripada Tuhan. Buat yang berulang tahun dalam minggu berjalan kemarin, Tuhan kiranya juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka bersama dengan orang tua dan orang-orang terkasihnya, agar dapat terus bersukacita, senantiasa merasakan kuasa dan anugerah Tuhan dalam kehidupan adik-adik yang berulang tahun. Tuhan, seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, bersama dengan orang tua terkasih, kakak, adik, oma, opa yang terkasih. Kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari adik-adik, Tuhan boleh berkati semuanya. Ya Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga,
Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dalam situasi pandemi ini kami percaya Tuhan Engkau akan terus menjaga dan melindungi kami, memberkati semua usaha-usaha yang kami lakukan agar tetap sehat melalui makanan, minuman, vitamin, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Kami percaya Tuhan melalui semua usaha-usaha yang kami lakukan, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dari masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan lain terus berkarya dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kiranya juga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat akan perintah Tuhan melalui firman-Mu, dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Pada saat ini kita akan menyanyi bersama pujian, namun sebelumnya Enci undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri ya, kita akan menyanyi bersama pujian yang berkata, Dengar dia panggil nama saya.